Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kita masih boleh bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema yang sudah disepakati di GRI dari pusat hingga ke daerah, yaitu 7 kejahatan manusia dalam penyaliban Kristus, dihukum tanpa kesalahan. Ibu Bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-23, ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-25. Kalau sudah mendapatkan, kita akan membacakan ayat ini dengan silih berganti. Saya ayat 13, jemaat Tuhan ayat 14, demikian seterusnya. Berikut di atas yang telah dituliskan Lembaga Alkitab Indonesia. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Sama-sama 1, 2, 3. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan salib Yesus Kristus, kalau kita melihat mulai dari ayat yang 63 sampai yang kita baca ini, kalau kita melihat di situ bagaimana proses sidang Yesus ini seperti bola, ya. Yesus di hadapan mahkamah agama, Yesus di hadapan di Pilatus, Yesus di hadapan Herodes, seperti itu. Lalu kembali lagi ke Pilatus, seperti itu. Bayangkan saja kalau ada orang yang disidang seperti itu, jangankan menyelesaikan masalah, udah capek di tengah jalan, ya, seperti itu. Jadi ditendang sana, ditendang sini, seperti itu. Ya, Ibu Bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang kita sudah tahu semua bahwa Yesus itu tidak ada kesalahan. Yang menjadi pertanyaan, kalau begitu mengapa dia itu disalibkan? Seperti itu. Nah, Ibu Bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum jauh kita lihat
firman Tuhan ini, kita harus melihat dulu siapa itu Pilatus dan siapa itu Herodes. Ya, seperti itu. Ya, Pilatus di sini adalah seorang Romawi pada tahun 26 Masehi. Dia diangkat oleh Kaisar Tiberius untuk menjadi wali negeri yang kelima di wilayah negeri Yudea pada waktu itu. Sekaligus dia menjadi perpanjangan tangan pemerintah Romawi pada saat itu. Lalu Herodes adalah pimpinan Yahudi. Herodes yang dimasukkan di sini adalah bukan Herodes Agung, bukan juga Herodes yang lain, tetapi Herodes yang dimaksud di sini adalah Herodes Antipas yang diceritakan dalam keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dia yang membunuh Yohanes Pembaptis. Ya, dia penggal kepala yang dia menggerakkan massa untuk membunuh Yohanes Pembaptis, dan bisa kita lihat itu di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 1 sampai ke-12. Di sana diceritakan, ya, dia ini raja di wilayah Galilea, dia yang menggiring Yesus ke Pilatus. Ya. Alasan mereka bermusuhan waktu itu, jadi Herodes dengan Pilatus ini bermusuhan karena Pilatus waktu itu ada beberapa rakyat Herodes ini yang dibunuh oleh Pilatus, sehingga mereka bermusuhan pada saat itu. Nah, ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenapa Herodes ini berencana memenggal kepala Yohanes Pembaptis waktu itu? Pada pertama kali Herodes menikah dengan Pasalies, ya, Pasalies, putri Aretas. Kemudian Herodes menceraikan istri pertamanya itu, lalu dia menikah dengan Herodias. Nah, istri saudaranya. Jadi Herodias ini istri daripada saudara Herodes itu sendiri. Lalu Yohanes Pembaptis ini menegur Herodes ini bahwa tidak pantas, ya, tidak halal bagimu kalau kamu menikah dengan istri saudaramu, ya, itu Herodes, ya. Jadi karena Herodes tidak mau ditegur oleh Yohanes, maka Herodes ini mengupayakan bagaimana supaya Yohanes ini dibunuh atau dipenggal kepalanya. Nah, ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan melihat bagaimana proses penyaliban Yesus Kristus ketika dia diperhadapkan mahkamah agama di Pilatus dan juga di hadapan Herodes. Kesimpulan mereka di situ berdua, baik Pilatus maupun Herodes, mereka mengatakan bahwa tidak ada kesalahan orang ini. Kalau kita melihat di dalam ayat 13 sampai 14, 13 sampai 15 demikian. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya tidak ada yang kudapati padanya. Ayat 15, dan Herodes juga tidak, sebab yang mengirimkan dia kembali kepada kami sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukan yang setimpal dengan hukuman mati. Di situ kita tahu bahwa jelas di situ sebagai pemimpin yang tertinggi pada saat itu mereka menyatakan bahwa tidak ada kesalahan orang ini, tidak pantas dia dihukum mati, tidak pantas dia disalibkan seperti itu. Ya. Tapi ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, Pilatus di sini di dalam ayat yang ke-22, ketiga kalinya karena Pilatus tidak puas, maka dia bertanya yang ketiga kalinya. Di dalam ayat 22 kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepadanya, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Lalu bagaimana respon mereka? Mereka berteriak bahwa salibkan dia, salibkan dia. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barangkali juga pemimpin Herodes dan Pilatus waktu itu takut karena masa yang beringas waktu itu, masa yang begitu banyak sekali, ya. Barangkali mereka takut secara manusia, ya. Dengan demikian mereka mengikuti keinginan masa tersebut
Mereka mengikuti keinginan orang banyak yang berkata, salibkan dia, salibkan dia, seperti itu. Kita sudah tahu contohnya di negara kita, ya, seperti itu. Yang tidak salah dibuat salah, seperti itu. Pemimpin yang mengambil keputusan selayaknya mereka memutuskan itu salah, tetap salah, benar, tetap benar. Tetapi oleh karena ketakutan mereka pada saat itu, mereka mengikuti keinginan rakyat yang mendesak mereka bahwa salibkan dia, salibkan dia. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau kita melihat Yesus Kristus di sini, ketika dia disalibkan, ya, oleh orang-orang tentara Romawi pada saat itu, sangat sadis sekali, ya. Kalau kita melihat waktu dia disalibkan, ditendang sana, dipukul sana, seperti itu, apalagi dipaku dan lain sebagainya. Bapak Ibu sudah pernah membayangkan kalau ada seekor binatang yang sudah buat kesalahan dengan kita, ya, dan kita pukul binatang itu tanpa belas kasihan. Itu kalau binatang seperti itu. Kalau ada anjing yang seperti itu, dia gigit kita, lalu kebetulan kita pegang itu kayu, barangkali Bapak Ibu tidak mikir saya mau pukul kakinya lah, enggak, pasti pukul sembarangan tempat seperti itu, pukul kepalanya atau pukul di mana saja, yang penting balas dendam, seperti itu. Itu binatang kalau ada kesalahan. Nah, Yesus di sini seperti itu, padahal nggak ada kesalahannya sama sekali, ya. Dipukul di sana, ditendang, dicambuk, ya, seperti diludahi dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan tidak pernah mencatat dia membalas. Firman Tuhan tidak pernah juga mencatat bahwa dia memaki orang yang menyalibkan dia. Firman Tuhan juga tidak mencatat bahwa Yesus itu marah-marah sama orang yang menyalibkan dia, memakukan dia, yang menggiring dia kepada Pilatus, menggiring dia kepada Herodes. Tidak seperti itu. Tapi secara logika sebenarnya dia sebagai raja, dia sebagai Tuhan, bisa dia buat apa saja. Tapi mengapa dia diam pada saat itu? Ini satu pelajaran bagi kita bahwa Yesus itu sangat taat dan tunduk pada apa yang sudah Allah tetapkan bahwa dia harus seperti itu. Nah, Ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukankah Yesus itu sudah pernah berkata kepada Thomas, ya, di dalam Yohanes pasal 4, aku jalan dan kebenaran, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apa kata Herodes di sana? Lalu Pilatus bertanya, apa kebenaran itu? Di dalam Yohanes pasal 18 ayat 38. Ya, Yohanes pasal ke-18 ayat yang ke-38. Kita coba melihat dulu bagian firman Tuhan ini. Yohanes pasal 18 ayat 38. Yesus dihukum mati. Dia berkata sesudah, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Dia tanya apa kebenaran itu. Sesudah mengatakan demikian, keluar Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Dia tidak menunggu jawaban dari Tuhan Yesus. Waktu dia bertanya apa kebenaran itu, langsung dia mengambil keputusan seperti itu. Dia tidak sabar lagi bahwa sebenarnya barangkali Yesus menjelaskan kepadanya kebenaran itu aku sendiri seperti itu. Tapi Pilatus tidak sabar. Nah, dia mengambil keputusan, langsung digiring Yesus itu. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Pilatus tahu, atau Herodes juga tahu, kedua pemimpin yang berkuasa pada saat itu tahu sebenarnya alasan imam-imam itu mengapa Yesus itu mereka salibkan. Hanya satu, mereka iri. Ya. Mereka iri kepada Yesus, ya. Mereka merasa kurang senang melihat Yesus karena punya kelebihan, takut menyaingi mereka seperti itu. Yesus tidak basa-basi, ya.
Yesus tetap berkata, iya kalau iya, tidak kalau enggak, seperti itu. Engkaukah raja orang Yahudi? Dia bertanya, engkau sendiri mengatakannya. Disitulah membludak kemarahan orang yang banyak waktu itu ketika Yesus berkata begitu. Padahal memang benar bahwa dia adalah raja. Seperti itu. Dia tidak mau basa-basi. Tapi imam-imam kepala tidak menerima hal itu. Karena Yesus sendiri adalah raja. Yang menyanyi mereka barangkali, mereka berpikir ketika Yesus itu menjadi raja, lalu kita ngapain? Kita pasti tersingkirkan barangkali. Ya. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita melihat di sini ibu bapak, ya, rasa iri yang sangat luar sekali yang dihantui imam-imam pada saat itu. Mereka gelap mata. Padahal mereka tahu sendiri apa yang Yesus lakukan pada saat itu. Tidak ada kesalahan yang dia lakukan, tetapi mereka membuat dia salah seperti itu. Mereka membuat dia berdosa seperti itu oleh karena iri yang ada di dalam hati mereka. Nah, ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya melihat bagian firman Tuhan ini, sungguh terlalu ya. Yesus sudah melakukan hal yang baik. Ada banyak Yesus yang buat mukjizat-mukjizat ini dan itu. Dia sudah menolong banyak mereka. Tapi mereka membalasnya dengan kejahatan. Jadi seperti pepatah mengatakan, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Bagian firman itu, saudaraku, bagian kalimat itu ada di tengah-tengah umat percaya hingga saat ini. Yang rasa sifat iri itu pasti ada. Sifat dengki itu pasti ada. Sekalipun dia mengatakan bahwa dia orang percaya kepada Yesus. Sekalipun dia mengatakan bahwa saya ini adalah pelayan Tuhan. Iri itu pasti. Dengki itu pasti. Tapi ingat, ya, iri itu bisa gelap mata kita, Bapak Ibu. Ketika kita memelihara sifat-sifat iri kita, seperti imam-imam di sini, mereka memelihara sifat iri mereka. Yang salah pun mereka buat salah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang sudah mengasihi mereka, yang turun di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia, untuk membebaskan manusia, untuk mengangkat mereka dari lumpur kebinasaan. Tapi mereka tidak mau tahu itu seperti itu, karena ada dengki, ada iri hati seperti itu. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Kalau kita melihat di sini bagian firman Tuhan yang kita baca ini, saudaraku, saya akan lompat sedikit ya. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Sebenarnya Pilatus itu atau Barabas itu melepaskan itu yang jahat itu Barabas. Tapi orang banyak tidak setuju. Nah, orang banyak selalu berkata tidak. Ya, yang disalibkan itu adalah Yesus. Barabas dilepaskan. Seperti kompromi dengan dosa. Seperti itu. Ibu bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau saya melihat kalimat yang terakhir ini Bapak Ibu, Yesus diserahkan dengan diperlakukan semau-maunya. Kita membayangkan kalau semau-maunya seperti yang sudah saya katakan tadi Bapak Ibu. Kalau ada anjing yang menggigit kita, pasti kita pukul tanpa belas kasihan. Itu ada kesalahan karena dia sudah gigit kita, dia sudah sakiti kita. Tetapi kalau Yesus di sini
satu pun kesalahan tidak ada ditemukan oleh Pilatus atau Herodes pada saat itu. Tapi imam mengambil kesimpulan bahwa harus disalibkan. Saudaraku, ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus harus menjalani hal itu. Yesus harus melewati proses itu sebelum naik disalib. Karena kenapa? Memang Tuhan Allah sudah menetapkan dia seperti itu, harus dia menjalani hukuman itu. Baru dia naik disalib seperti itu, ditendang sana, ditendang sini, ya seperti itu, dituduhkan ini dan itu. Ya. Itulah proses, itulah salib. Ya. Salib, saudaraku, kalau orang berkata pikulah salib. Ya. Kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan yang guyonan seperti itu. Kita tukar mimbar ya katanya, ya. Kamu bawa mimbarmu ke gereja saya bawa mimbar saya ke gerejaku katanya kan. Artinya dengan salib-salib juga seperti itu kan. Itu pikul salib itu saudaraku berat, bukan pikul salib seperti Yesus. Pikul salib dan kayu yang begitu berat. Tapi salib kita sekarang apa Bapak Ibu? Ketika kita menghadapi masalah di dalam hidup kita, di tengah-tengah kita melayani Tuhan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, itulah harus kita hadapi tanpa kita membelakangi Tuhan. Itulah salib di dalam hidup kita. Berat, ya, memang harus begitu. Nah, seperti itu. Bu Bapak yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, waktu saya ingat saya pelayanan di Pagong Belantian, ya, seperti itu. Saya tanya kepada Badan Pimpinan Pusat, dekat ke Pak? Paling dekat. Saya tempatkan saudara di tempat yang paling dekat. Bangsa saya senang sekali. Aduh, terima kasih Tuhan. Bapak ini pasti tahu pergumulan saya. Ada yang jalan kaki ke Pak? Ada. Berapa kilo Pak? Hanya 12 kilo jalan kaki. Mulai melontok masuk 12 kilo jalan kaki. Aduh, ya Pak, ya kan. Waktu masih praktek tahun 2001. Jadi saya tidak tahu yang namanya Kalimantan. Orang Kalimantan enggak kenal. Dan orang Kalimantan juga enggak kenal dengan saya. Saya masuk di Pagong Belantian. Itu tanpa ada orang yang pernah di situ lalu memandu saya, enggak ada. Saya masuk saja seperti itu. Saya jalan kemana? Ke Pagong Belantian. Seperti itu. Jalan kaki 12 kilo. Makanya saya bilang sama Badan Pimpinan Pusat, Pak, saya minta hanya satu Pak. Yang penting saya sehat dan saya akan betah di sana. Saya akan diam di sana. Seperti itu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Tuhan buat saya sakit, hampir mau mati. Nah, saya tidur di Simpang Maen di sana, di arah ini lewat Armet ke sana. Saya tidur di kaki lima yang seperti itu. Orang pikir saya orang gila. Karena saya harus rapat di gereja Timotius, ikut rapat dan pulang lagi sorenya. Bayangkan saja kalau bolak-baliknya pergi 12 kilo, pulang 12 kilo, 24 kilo jalan kaki. Ya, saya pikir Tuhan, inikah pelayanan? Inikah pelayanan? Inikah salib itu ya? Seperti itu. Ketika saya menjalani itu, saya pikir kalau hanya segini tidak seberapa apa yang Tuhan jalani. Nah, seperti itu. Akhirnya saya jalani seperti itu, lalu saya masuk rumah sakit. Akhirnya kesimpulan saya ditarik dari sana, dari Pagong Belantian saya ditempatkan di Sosok gereja PPK, masih gereja PPK. Nah, mungkin juga itu rencana Tuhan. Kalau tidak seperti itu, saya dan saudara nggak ketemu barangkali. Seperti itu. Kalau dia tidak buat saya sakit di situ, tipes, masuk rumah sakit, lalu dikirim ke Sosok. Seperti itu. Lalu ketemulah kita. Jadi makanya kalau perjalanan proses hidup kita ini jangan mengeluh Bapak Ibu.
Pasti Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Ikuti kehendak Tuhan. Seperti itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya tinggal di Tuban Raya. Tidak pernah berpikir. Saya juga tidak pernah berpikir saya akan berdiri di sini. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi itulah Tuhan. Pelayanan itu luar biasa sekali. Proses demi proses harus dilewati. Makanya kita semua jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, apapun yang kita alami, apapun yang Tuhan perhadapkan kepada kita, terimalah itu, bersyukurlah, dan tunggu apa maunya Tuhan di dalam hidup kita. Jangan mengeluh, ya. Jangan mengeluh. Seperti itu. Saya bilang sama anak-anak STT, kalau nggak ada uang itu udah biasa, namanya hamba Tuhan itu sudah biasa. Ya, hamba Tuhan itu keren, itu kelihatannya, tapi dompetnya kere, seperti itu kan ya. Ya, hamba Tuhan itu keren, tapi dompetnya kere, atau kere ya, seperti itu kan. Tahu nggak ada duit itu udah biasa, jangan mengeluh. Itu Tuhan punya rencana. Kalau nggak ada kita punya duit, Tuhan punya rencana. Barangkali nggak pernah kita berlutut ketika ada kita duit, nggak pernah berlutut kita. Tapi ketika nggak punya duit, lutut mulai bekerja. Tuhan, tolong saya, ampuni saya Tuhan, sudah bersalah kepadamu. Lututnya sampai berjam-jam dia. Nggak ada, saya punya duit Tuhan, tolong saya Tuhan. Jadi kata minta tolongnya pun saya tidak bisa membayangkan kalau nggak ada duit. Jadi di saat kita mengalami kesusahan, di saat kita mengalami masalah, pasti Tuhan punya rencana. Makanya kalau ada masalah hadapi aja, ya, santai saja, seperti itu. Kalau Tuhan kehendaki kita bisa melewatinya, pasti Tuhan mampukan kita. Jadi ibu bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, mari kita belajar dari firman Tuhan apa yang kita dapat. Yang pertama tadi, dari pendahuluan tadi, bahwa Herodes itu, ya, tidak mau ditegur oleh Yohanes bahwa dia salah. Yohanes tegur dia salah itu. Ya. Acap kali kita tidak mau ditegur juga. Ya. Kita harus mau ditegur lewat kebenaran firman Tuhan tentunya. Seperti itu. Lalu apa yang kita dapat lagi dari imam-imam itu? Rasa iri. Tentu sifat ini barangkali ada di dalam hidup kita. Mari kita lepaskan itu, rasa iri itu. Barangkali ada teman kita yang naik, biarkan dia naik. Ya, seperti itu. Barangkali berkat teman kita lebih daripada kita, biarkan itu berkatnya. Ya, seperti itu. Kenapa mesti kita iri? Seperti itu. Tapi jangan salah. Ada umat, ada hamba Tuhan juga yang iri. Seperti itu. Karena saya sudah ketemu di lapangan seperti itu. Iri pasti ada. Nah, kalau hamba Tuhan sudah iri, apalagi jemaat Tuhan. Ya, kalau hamba Tuhan sudah iri, apalagi jemaat Tuhan. Hamba Tuhan aja iri, apalagi jemaat yang dipimpinnya, seperti itu. Jangan kita iri, biarkan berkat-berkatnya seperti itu. Berkat kita lah seperti itu. Kalau dia lebih, syukurlah seperti itu. Nah, imam-imam di sini nggak bersyukur. Kelebihan Tuhan Yesus yang begitu banyak sekali, mereka nggak bersyukur. Ya. Lalu mereka mengambil keputusan itu salah, harus disalibkan dia dengan tujuan ketakutan yang ada di dalam diri mereka, karena mereka takut Yesus ini menyaingi mereka, tergeser mereka, tergusur mereka dari kepemimpinan, seperti itu. Kita harus merenungkan firman Tuhan ini bagaimana dengan kita. Apa yang sudah kita buat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, dia rela berkorban, menanggung segala sesuatu, kesakitan, ya, seperti itu, sampai dia dihukum mati hanya oleh karena dosa kita
dosa saudara dan juga dosa saya. Kalau dia sudah mengampuni kita, kalau dia sudah mengasihi kita yang begitu dalam sekali, lalu apa yang kita buat untuk Tuhan? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Apa yang harus kita buat untuk Tuhan? Kalimat itu yang terakhir saya ungkapkan tadi, yang berulang-ulang saya kasih tahu bahwa diberlakukan semau-maunya. Bagaimana hati bapaknya ketika dia lihat anaknya yang tunggal itu dibuat semau-maunya, diperlakukan semau-maunya. Saya pikir kalau ada anak kita lalu orang memperlakukan dia semau-maunya orang itu, saya pikir kita pasti marah besar ya. Dan saya pikir tidak ada belas kasihan, kita harus membalasnya seperti itu. Saya berpikir, apakah Allah Bapa tidak bisa membela dia? Pasti bisa. Tapi kenapa dia biarkan anak yang seperti itu? Nah, itulah kasih Tuhan. Itulah cara Tuhan mengasihi kita. Dia tidak mau manusia yang berdosa ini membela dia. Tidak mau. Padahal banyak orang yang ikut Yesus, banyak orang juga yang percaya kepada Yesus, tapi satu pun tidak ada yang membelanya. Seperti itu. Bapaknya tetap membiarkan dia. Bagaimana seandainya kita ada anak kita ya, diikat, dipukul di depan kita, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Barangkali karena ada kita di daerah ya, apa yang keluar pasti mandau tuh. Mandau. Nah, memang dosa kok ya, seperti itu ya. Ambil mandau itu di belakang di dapur ya, seperti itu. Pasti itu. Tidak mikir panjang lagi kita. Ya. Tapi yang kita renungkan di sini, Tuhan Yesus atau Allah Bapa tidak membuat seperti itu. Yesus ini tetap menjalani proses sampai puncaknya dia disalibkan. Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan sudah membuat kita, membebaskan kita dari belenggu kebinasaan. Tuhan sudah mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu marilah kita kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Kita mengasihi Dia dengan segenap hati. Acap kali kita sering berdoa, ya, Tuhan ampuni kami atas kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya sudah pernah sampaikan ini. Berarti logikanya, kalau kita buat kesalahan yang disengaja, tahu kita sadar bahwa itu salah, tapi kenapa mesti kita buat? Nah, seperti itu. Kan bahwa kita begitu, Tuhan ampuni saya, ampuni kami Tuhan, dosa kami yang kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dalam hatiku ini orang sadar pula ya, sudah tahu itu dosa dia lakukan, ya, seperti itu kan. Begitu kalau kita berdoa ya, seperti itu. Ya, ada dosa yang disengaja, padahal dia tahu bahwa itu salah. Ya, tapi ada dosa yang tidak disengaja, kepleset kali ya, seperti itu kan. Ya, kepleset, nah, karena licin lalu ada, ya seperti itu. Tapi yang pertanyaan kita, dosa yang disengaja, kita udah tahu bahwa itu dosa, masih kita lakukan, itu celaka besar. Makanya kita hati kalau berdoa itu, Tuhan sudah menyembuhkan kita, menyembuhkan dosa kita. Ya, seperti itu. Ibu Bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus dihukum tanpa kesalahan, hanya karena iri, hanya karena dengki, hanya karena ketidaksenangan para imam-imam, maka mereka gelap mata. Seperti itu. Hati-hati dengan sifat itu. Kalau memang masih ada di dalam diri kita, mari kita belajar untuk mengikisnya. Mari kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memampukan kita, supaya sifat-sifat itu lepas dari kehidupan kita.
saudaraku, firman Tuhan, doktrin itu memang penting. Tapi yang terpenting adalah ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Bagaimanapun kita tahu dari Kejadian sampai Wahyu doktrinnya, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, sia-sia hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimanapun kita mengetahui isi Alkitab, ya, kalau kita tidak melakukannya, sia-sia. Makanya di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 21 sampai 23, bukan semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga. Tapi yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang melakukan kehendak Bapakku. Itu kata Tuhan Yesus. Ya, itu kata Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Bapa. Mana yang lebih penting? Nah itu ya. Yang lebih penting adalah melakukan firman itu sendiri. Supaya ketika Tuhan Yesus datang, dia menemukan kita adalah inilah umatku yang sudah melakukan kebenaran firman-Ku itu sendiri. Biarlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dan menjelang Paskah ini boleh menolong kita untuk kita melihat hidup kita sampai di mana kita mengasihi Tuhan, atau masih ada sifat-sifat yang seperti saya sampaikan tadi. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa.